Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian satuan pendidikan matematika wajib. Nah, sekarang kita akan membahas soal nomor 33 sampai 40. Nah, oke. Nomor 33 untuk soal pertama. Ya, histogram berikut menyajikan data berat badan siswa kelas 11 IPS seperti ini. Modus data itu tersebut berapa dari histogramnya. Nah, jadi ini kita masih membahas materi statistika ya. Nah, ini berarti untuk data berkelompok yang disajikan dalam histogram. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk modus itu berarti kita lihat frekuensi terbesarnya, yaitu pada kelas tengah yang ini, 58 ini, titik tengahnya ini 58 itu frekuensinya 16 ya. Jadi kelas modusnya berada di sini. Maka untuk modus, langkah pertama kita harus tentukan dulu tepi bawah kelasnya. Untuk histogram, jika disajikan seperti ini, hanya disajikan dalam hanya ada titik tengahnya, maka untuk mencari tepi bawahnya itu kita bisa gunakan ini, 53 nanti ditambah dengan 58. Nanti dibagi 2. Nah, itu kita dapatkan titik tengahnya di sini atau tepi bawah kelas modus ini ya. Jadi sama dengan tepi bawah 58 tambah 53 dibagi 2 itu sama dengan 111 dibagi 2 sama dengan 55,5. Nah, sekarang kita lanjut lagi cari P-nya atau panjang kelas. Panjang kelas berarti kita tinggal lihat aja selisih antara 53 sampai 58 atau yang lainnya boleh juga karena panjang kelas itu pasti sama ya. Misalkan kita ambil ini 58 dikurangi 53 maka dapatnya 5. Nah, itu kalau kita mencari panjang kelas jika dari titik tengah ya. Jadi tidak perlu ditambah satu lagi. Yang ditambah satu itu berarti jika kita mencari panjang kelas dari batas bawah dan batas atas ya. Nanti ada di contoh berikutnya. Nah, selanjutnya kita cari D1. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini kan kelas modusnya di sini, 16 frekuensinya. Dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 12. Jadi 16 dikurangi 12, jadi 4. Dan D2 adalah selisih dengan kelas setelahnya, frekuensinya, yaitu 16 dikurangi 10, jadi 6. Nah, maka kita dapatkan di sini rumus modus itu sama dengan TB tapi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali dengan panjang kelas. Sama dengan kita masukkan angka-angkanya yaitu 55,5 untuk TB ditambah D1-nya adalah 4 per 4 ditambah D2-nya adalah 6 dikali panjangnya panjang kelas 5. Jadi sama dengan nah ini 4 per 10, ini 5 kali 4, 20 ya, 20 bagi 10 dapatnya 2. Jadi 55,5 ditambah 2 adalah 57,5. Maka modus dari data ini adalah 57,5 atau 57,50 ya. Nah, maka pilihannya adalah D. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi soal nomor 34. Nah, oke, masih membahas tentang statistika ya. Jadi dari hasil ulangan matematika tercatat seperti pada tabel berikut. Ini nilainya, frekuensi jumlah orang yang mendapatkan nilai ini dan nilai kuartil atas yang itu berapa. Nah, untuk kuartil atas atau Q3, kita tentukan dulu untuk data kelompok ya. Ini kita tentukan dulu letak kelasnya itu di mana. Q3 itu sama dengan 3 per 4N. Berarti 3 per 4 dari jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensi itu 5, 13, 22, 30, 42, 48, 50. Maka 3 per 4 dikali 50. 3 per 4 dikali 50 itu sama dengan 37,5. Oke. Nah, berarti ini terletak pada kelas 80 sampai 84. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kita tinggal lihat tadi kalau kita hitung 5 tambah 8 13, berarti belum sampai 37,5. Tambah 9 22, belum sampai ya. Tambah 8 masih 30. Berarti 30 tambah 12 42. Nah, ini berarti berada di sini ya. Kalau berada di 75 sampai 79 ini masih 30, belum sampai di 37,5. Jadi kita cari pas frekuensinya itu Q3-nya itu sama dengan 37,5 itu berada di frekuensi mana? Nah, seperti ini ya. Jadi terletak pada kelas 80 sampai 84. Nah, setelah itu kita cari tepi bawahnya yaitu 80 ini batas bawah dikurangi ketelitian data. Ketelitian data untuk yang bilangan bulat itu 0,5 ya. Kalau nanti satu desimal berarti 0,05 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini berarti 80 dikurangi 0,5 dapatnya 79,5. Selanjutnya kita tentukan FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiganya. Maksudnya
kita akan mencari jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ketiga, berarti sebelum di sini. Nah, maka dari 8 ini, dari 75 sampai 79 sampai sebelumnya, yaitu 60 sampai 64. Frekuensinya berapa? 5, 8, 13, 22, 30. Ya, jadi 30. Nah, frekuensi F itu adalah frekuensi kelas kuartil ketiganya. Ya, jadi 12 di sini. Ya, jadi P itu sama dengan panjang kelas. Nah, tadi ini yang saya bilang bahwa panjang kelas itu juga kita bisa cari dengan menggunakan batas atas dikurangi batas bawah, ya. Jadi 84 dikurangi 80. Jangan lupa ini tambah 1. Ini sama dengan 5. Atau cara yang lainnya kalian juga bisa hitung secara manual. 80 sampai 84 itu ada berapa angka? Nah, itu ada 5 angka. Jadi panjang kelasnya 5. Nah, berarti Q3 rumusnya itu adalah TB ditambah 3/4N dikurang FK frekuensi kumulatif dibagi F frekuensi kelas kuartil ketiganya dikalikan dengan P atau panjang kelas. Nah, jadi rumus untuk kuartil bawah, kuartil 1, kuartil tengah atau kuartil kedua itu ini hampir sama. Yang beda hanya ini aja. Nah, kalau kuartil ketiga 3/4N. Kalau kuartil kedua atau median itu 2/4N. Kalau kuartil pertama atau bawah itu adalah setengah N, seperempat N, seperti itu ya. Oke. Nah, maka kita masukkan angka-angkanya, ini 79,5 ditambah 37,5 ya. Tadi 3/4N ini sama dengan yang di atasnya. Jadi dikurangi 30 dibagi 12 kali 5. Sama dengan ini 7,5. 7,5 kali 5 kita dapatkan adalah 37,5 dibagi 12. 37,5 bagi 12 adalah 3,125 ditambahkan dengan 79,5 didapatkan adalah 82,625. Jadi jawabannya adalah B. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 35. Nah, 35. Ada 3 jalur bus antara kota A dan kota B dan 5 jalur bus antara kota B dan C. Banyaknya cara seorang dapat mengadakan perjalanan menggunakan bus pulang pergi dari A ke C melalui B dengan jalur bus yang berbeda itu berapa? Jadi ini sudah masuk di materi kaidah pencacahan. Sama di matematika wajib juga di kelas 12. Nah, coba kita gambarkan ya masalahnya. Ini misalkan kota A, ini kota B. Dari kota A ke kota B ini ada 3 jalur seperti ini. Dan mau ke kota C dari kota B ini ada 5 jalur seperti ini. Nah, maka nanti banyaknya jalur yang bisa digunakan seseorang tersebut untuk pulang pergi kayak gini. Ini banyaknya jalur. Ini saat pergi berarti ini ada 3 nih. Ini ada 5. Karena dua-duanya ini harus dilewati, maka kita gunakan aturan perkalian yaitu 3 kali 5. Gitu. Nah, lalu saat pulang ini jalurnya harus berbeda gitu. Maka coba aja kita kurangi jalurnya masing-masing 1. Nah, seperti ini. Jadi C ke B tinggal 4, B ke A tinggal 2. Maka ini kita kalikan lagi kali 4 kali 2. Seperti itu ya. Jadi ini kita gunakan aturan perkalian karena kedua kasus ini harus terjadi. Kalau salah satu terjadi berarti kita gunakan aturan penjumlahan. Nah, ini kita tinggal kalikan aja ya. 3 kali 5 kali 4, 15, 60, 120 ya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, seperti itu. Oke, lanjut soal nomor 36. Suatu perlombaan menyanyi diikuti 40 peserta. Sebanyak 31 peserta gagal dalam babak penyisihan. Jika dari peserta itu tersisa akan dipilih juara 1, 2, 3, dan 2 juara harapan. Banyaknya susunan itu ada berapa? Oke. Jadi di sini jumlah peserta awalnya itu adalah 40 ya. Terus yang gagal pada saat babak penyisihan itu ada 31. Maka tersisa adalah 9 peserta. Nah, mau dipilih juara 1, 2, 3, dan 2 juara harapan. Berarti ada 5 peserta. Nah, sehingga kita ini bisa gunakan permutasi. Ya. Banyaknya susunan juara itu kita bisa gunakan permutasi. Kenapa pakai permutasi? Karena juara 1, 2, 3, dan 2 juara harapan itu susunannya diperhatikan. Nah, kalau diperhatikan itu berarti permutasi. Kalau tidak diperhatikan berarti adalah kombinasi. Berarti kan diperhatikan ya. Yang misalkan A itu juara 1, nanti B-nya juara 2 dan seterusnya. Beda seandainya B juara 1, A-nya juara 2 dan seterusnya. Kan beda seperti itu ya. Maka kita gunakan permutasi. Permutasi 5 dari 9.
Ya, karena mau dipilih 5, sisa pesertanya adalah 9. Berarti 9 faktorial dibagi 9 kurang 5 faktorial. Atau 9 faktorial dibagi 4 faktorial. Ini sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Stop. Kita coret 4 faktorialnya, berarti tinggal 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Ini tinggal adalah 15.120. Susunan juara. Oke, jadi jawabannya adalah A. Ya. Nah, kita lanjut soal nomor 37. 37, keluarga Pak Rudi berjumlah 8 orang akan mengadakan perjalanan wisata menggunakan 2 buah mobil. Mobil yang digunakan mampu menampung 4 orang penumpang dan 5 orang penumpang. Oh ya, jadi banyaknya cara pembagian penumpang itu ke dalam 2 mobil ada beberapa cara. Oke, jadi kayak gini. Jadi keluarga Pak Rudi ini menggunakan 2 mobil. Yang pertama itu kapasitasnya 4 orang, yang kedua 5 orang gitu. Jadi ini ada 2 kasus nantinya. Kasus pertama, ini mobil pertama 4 orang maksimalkan. Mobil kedua berarti tersisa 4 orang gitu ya. Padahal masih ada 1 kursi di sini. Nah, berarti 4 orang di sini, 4 orang di mobil kedua, kita cari susunannya. Kita gunakan kombinasi ya, karena tidak memperhatikan urutan. Sama aja, misalkan A, B, C, D masuk mobil pertama, nanti misalkan urutannya B, A, C, D sama aja ya. Jadi kita gunakan kombinasi. Nah, untuk 4 orang dari mobil pertama ini, itu sama dengan 4 kombinasi 4 dari 8. Karena orangnya masih 8 dan mobil pertama ini menampung bisa 4 orang. Jadi kombinasi 4 dari 8. Nanti dikalikan dengan kombinasi tersisa 4 orang. Sedangkan mobil kedua jumlah kursi yang tersedia ada 5 orang. Maka tetap kombinasi 4 dari 4, bukan kombinasi 4 dari 5 atau 5 dari 4, bukan ya. Tapi kombinasi 4 dari 4 ya. Karena tersisa 4 orang dan jumlah kursi yang tersedia juga cukup 4 orang gitu. Nah, ini sama dengan berarti kombinasi 4 dari 8, 8 faktorial dibagi 8 kurang 4 faktorial, 4 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 4 kurang 4 faktorial, 4 faktorial. Ini sama dengan ini 8 faktorial dibagi 4 faktorial, 4 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 0 faktorial, 4 faktorial. Oke, ini 8 faktorial berarti kita jabarkan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, sedangkan 4 faktorial yang pertama, ini kita jabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial di sini. Nah, sedangkan ini langsung saya coret 1 ya. Jadi 4 faktorial bagi 4 faktorial 1. 0 faktorial itu 1. Jadi 1 ya. Oke, berarti kita bisa coret di sini 3 kali 2 kali 1, 6. Coret 2, berarti 2 kali 10, ini 70 ya. Oke. Nah, kasus kedua, mobil pertama ini kita isi 3 orang. Mobil kedua, nah ini maksimalkan 5 orang gitu ya. Nah, berarti di sini kita kombinasinya kombinasi 3 dari 8. Nah, kan masih 8 orang. Lalu nanti dikali dengan kombinasi 5 dari 5, sisa 5 orang. Dan mobil kedua juga cukup untuk 5 orang. Nah, maka sama dengan 8 faktorial dibagi 8 kurang 3 faktorial, 3 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 5 kurang 5 faktorial, 5 faktorial. Oke, jadi sama dengan ini 8 faktorial, 5 faktorial, 3 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 0 faktorial, 5 faktorial. Oke, ini berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Stop di sini. 5 faktorial, 3 faktorialnya kita jabarkan. Jadi 3 kali 2 kali 1. Ini langsung ya, jadi jawabannya adalah 1. Oke, sama dengan ini coret 6, ini tinggal 56. Jadi banyaknya cara untuk menyusun atau membagi penumpang ke dalam kedua mobil itu adalah 70 tambah 56 ya. Karena 2 kasus ini kan salah satunya terjadi. Nah, jadi kalau salah satunya terjadi kita gunakan aturan penjumlahan. Jadi kita tambahkan aja 70 tambah 56 jadi 126. Jadi jawabannya adalah C ya. Nah, seperti itu. Oke, soal nomor 38. Nah, dari 12 butir telur yang dijual terdapat 3 butir yang retak. Seorang ibu membeli 3 butir telur tanpa memilih dan mengambil secara acak. Peluang ibu mendapatkan 3 telur yang baik itu berapa? Nah, jadi ini sudah masuk materi peluang ya di matematika wajib kelas 12. Nah, jadi di sini kita ketahui adalah jumlah seluruh telur itu 12. Yang retak itu ada 3. Berarti yang masih bagus
itu ada 9. Nah, jadi ibu ini nih langsung memilih, ya, langsung mengambil maksudnya tanpa memilih dan langsung mengambil secara acak 3 butir telur. Berarti itu sekaligus 3 butir telurnya langsung diambil gitu. Berarti di sini untuk menentukan peluangnya kita bisa gunakan kombinasi. Kombinasinya yaitu kombinasi 3 dari 9. Ini maksudnya apa? Jadi 3 butir telur yang masih bagus kita ambil dari 9. 9 yang masih bagus ya. Ada 9. Dikalikan nantinya kombinasi 0. Berarti ini maksudnya adalah telur yang retak itu dari 3. Dibagi dengan kombinasi 3 dari 12. Maksudnya jumlah seluruh telurnya ini berarti NS-nya. Peluang itu kan sama dengan banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Ruang sampel itu NS simbolnya. Ini kombinasi 3 dari 12. Jadi 3 butir telur dari 12 telur yang seluruhnya gitu. Nah, ini sama dengan berarti 9 faktorial dibagi 9 kurang 3 faktorial, 3 faktorial. Kombinasi 0 dari 3 ini saya langsung ya. Itu cara cepatnya adalah 1. Jadi kombinasi 0 dari berapapun adalah 1. Nah, jadi per ini 12 faktorial, 12 kurang 3 faktorial, 3 faktorial. Ini sama dengan ini 6 faktorial, 3 faktorial, oke. Nah, lalu kita jabarkan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial, 3 faktorialnya kita jabarkan 3 kali 2 kali 1. Dibagi 12 faktorial kita jabarkan 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Dibagi dengan 9 faktorial, 3 faktorialnya kita jabarkan 3 kali 2 kali 1. Ini kita dapatkan adalah 84 per 220. Nah, gitu. Jadi ini sama-sama kita bagi 4. Kita dapatkan adalah 21 per 55. Gitu. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Nah, seperti itu. Jadi soal ini kadang perlu kita pahami maksudnya seperti apa. 3 butir telur ini apakah diambil satu persatu ataukah diambil sekaligus. Ini kan berarti kalau kita lihat di sini 3 butir telur ini langsung diambil sekaligus ya. Tanpa memilih dan mengambil secara acak. Gitu. Oke. Nomor 39. 2 dadu dilambungkan bersama-sama sebanyak 300 kali. Frekuensi harapan muncul 2 mata dadu berjumlah kurang dari 8 itu berapa? Nah, oke. Jadi langkah pertama kita harus tentukan dulu ruang sampelnya. 2 dadu. Seperti ini ya. Jadi maksudnya ini dadu pertama 1 sampai 6, dadu kedua 1 sampai 6. Karena ditanya jumlah, ini saya langsung jumlahkan ya. 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3 dan seterusnya seperti ini. Jadi maksimalnya adalah 6 tambah 6. Jadi keluar mata dadunya itu 6 dan 6, jadi 12. Nah, jadi misalkan A itu adalah jumlah mata dadu yang kurang dari 8, maka nanti kita mau cari frekuensi harapannya itu adalah rumusnya N dikali peluang A. N itu banyaknya percobaannya, dikalikan dengan peluang A. Peluang muncul mata dadu yang kurang dari 8 jumlahnya. Nah, berarti sama dengan 300 dikali NA dibagi NS. Nah, kita coba lihat. Maksudnya NA itu kan berarti jumlah mata dadu yang jumlahnya kurang dari 8. Berarti yang ini. Nah, di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ini. Jadi 8 tidak masuk karena kurang dari 8 ya. Nah, berarti 300 dikali, ini ada 21 per jumlah seluruh ruang sampelnya ada 36. Kita coba sederhanakan supaya enak hitungnya. Jadi 7 per 12. Itu ya sama-sama dibagi 3. Ini sama dengan berarti 175. Nah, oke, jadi jawabannya adalah E. Oke. Nah, terakhir nomor 40. Nah, sejumlah peserta didik terdiri dari 6 putra dan 5 putri membentuk panitia yang terdiri dari 4 peserta didik. Peluang panitia tersebut terdiri paling sedikit 3 peserta didik putra, itu berapa? Oke, jadi peserta didiknya itu paling sedikit 3 putra. 3 putra itu berarti nanti ada 2 kasus. Kasus pertama yaitu 3 putra dan 1 putri. Nah, ya, kan paling sedikit. Nah, paling sedikit itu minimalnya 3. Jadi 3 putra, 1 putri. Berarti hitungannya seperti itu. Nah, 3 putra, 1 putri berarti kombinasi 3 dari 6. Karena putranya mau kita pilih 3 dan yang tersedia itu ada 6.
dikalikan dengan kombinasi 1 dari 5. Ini yang putri. Jadi 1 putri dan ada 5 putri yang tersedia. Dibagi dengan kombinasi 4 dari 11. Karena yang mau dipilih 4 dari 11 peserta didik. 6 tambah 5, 11 gitu ya. Ini kita selesaikan faktorialnya. Kombinasinya maksudnya 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 faktorial. 3 faktorial. Kombinasi 1 dari 5 saya langsung tulis 5. Jadi kombinasi 1 dari berapapun ya nilai berapapun itu ya. Misal kombinasi 1 dari 100 100 seperti itu ya. 11 faktorial dibagi 11 kurang 4 faktorial 4 faktorial. Oke. 6 faktorial dibagi 3 faktorial 3 faktorial kali 5 dibagi 11 faktorial dibagi 7 faktorial 4 faktorial. Oke. Ini 6 faktorialnya kita jabarkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 faktorialnya kita jabarkan 3 kali 2 kali 1 kali 5 dibagi ini 11 faktorial kita jabarkan 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Karena di bawahnya 7 di sini. 7 faktorial. 4 faktorialnya kita jabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, berarti ini kita bisa coret 6, ini tinggal 20 kali 5 nantinya per ini 7 kita coret, lalu 4, 2, 8, 3, 10, 330 ya. Jadi ini 100 per 330. Oke. Kasus kedua, 4 putra ya. 4 putra, berarti 0 putri. Nah, berarti ini kombinasinya adalah kombinasi 4 dari 6 ya. Karena ada 4 putra yang mau kita pilih dari 6. Dikalikan dengan kombinasi 0 dari 5. Jadi 0 putri, 5 yang tersedia. Dibagi kombinasi 11 dari 4. Oke. Kombinasi 4 dari 6, 6 faktorial dibagi 6 kurang 4 faktorial, 4 faktorial. Kombinasi 0 dari 5, ya 1 ya. Jadi kombinasi 0 dari berapapun adalah 1. Oke, nah per ini 6 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial. Ini kombinasi 4 dari 11 sama ya tadi ya. Berarti nanti hasilnya adalah 330. Nah ini berarti 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 2 faktorialnya kita jabarkan 2 kali 1 kali 4 faktorial. Jadi 30 per 2. 15 per 330. Nah, berarti peluang panitia itu terdiri paling sedikit 3 peserta putra itu adalah P1 tambah P2 ya, kita tambahkan karena salah satunya terjadi. Jadi 100 per 330 ditambah 15 per 330 atau 115 per 330. Kita sama-sama bagi 5 ya. Jadi dapatnya 23 per 66. Nah, ini jadi jawabannya adalah D. Nah, ya, seperti itu. Nah, itu pembahasan kita untuk soal ujian satu pendidikan materi matematika wajib. Jadi ini bagian terakhir pembahasan soal kita ya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk pembahasan soal yang lainnya. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.